Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat literasi, jumpa lagi bersama saya Riko Ariputra, Fungsional Analis Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkal Pinang. Dan pada sore hari ini kita berjumpa lagi pada Senia Pusaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkal Pinang edisi Kamis 30 November 2023. Sore ini alhamdulillah kita sudah kedatangan 3 tamu kehormatan. Karena apa? Karena sore hari ini pada Senia yang akan kita laksanakan beberapa saat lagi, kita akan membahas seputar literasi pertanahan, terutama dalam konteks pelayanan pertanahan di Kota Pangkal Pinang. Dan sebelum masuk ke diskusi kita, saya perkenalkan dulu beberapa narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Randi Aprianto, SSTP MAP. Beliau adalah Lurah Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan. Kemudian yang di tengah-tengah ada Bapak Rahmat Kavin, SSTP MAP. Beliau adalah salah satu mantan lurah yang sekarang bertugas ataupun menjabat sebagai Kasih Pembangunan di Kecamatan Gabeng. Kemudian yang paling ujung Bapak Iksan Sugiarto, SSTP Lurah Kacang Pedang, Kecamatan Taman Sari. Baik, Bapak-bapak narasumber, terima kasih sudah memenuhi undangan kami pada sore hari ini. Dan sahabat literasi dimanapun Anda berada, sebagaimana kita ketahui, Bapak-bapak narasumber juga ya, bahwa Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan segala dinamikanya memiliki warna tersendiri, terutama dalam pengelolaan dan tata layanan pertanahan. Mengapa pertanahan penting? Mengingat kita tahu bersama bahwa aspek pertanahan merupakan aspek yang cukup mendasar dalam kehidupan bermasyarakat kita, karena berhubungan dengan hak-hak dan kaidah hukum di situ, yang kemudian minimal kita sebagai penyelenggara pemerintah harus minimal mengedukasi masyarakat agar paham, agar kita tidak salah kaprah, agar tidak berspekulasi. Kemudian dengan adanya Senia yang nanti kita akan bahas berbagai macam persoalan layanan pertanahan di wilayah, kita berharap masyarakat, terutama sahabat-sahabat literasi kita di Kota Pangkal Pinang, bisa memahami bagaimana tata kelola maupun manajemen pertanahan itu sendiri. Baik, sahabat literasi dimanapun Anda berada, kita masuk ke diskusi yang pertama. Saya mau ke Bapak Rahmat Kavin dulu nih. Pak Kavin, sebagaimana kita ketahui bahwa permasalahan pelayanan di daerah, khususnya di Pangkal Pinang, cukup banyak, mulai dari teknis untuk di bidang pertanahan, mulai dari teknis penerbitan suratnya, kemudian juga persoalan status kepemilikan tanah itu sendiri, kadang-kadang ada yang sering tumpang tindih dan sebagainya. Kemudian belum juga persoalan-persoalan yang berhubungan bagaimana tataran administratifnya, pencatatannya, pengarsipannya dan sebagainya. Nah, dalam tema literasi pertanahan kali ini, pertanyaan saya ke Bapak Kavin sesuai dengan tema kita ya. Salah satunya adalah tentang berkenaan dengan manajemen pertanahan. Bagaimana Bapak memandang urgensi manajemen pertanahan di era saat ini, terutama kita sebagai ibu kota provinsi dan kita memiliki dinamika masyarakat yang cukup berwarna. Silakan Pak Kavin. Terima kasih kepada Pak Riko ya telah mengundang pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Memang terkait pertanahan di Kota Pangkal Pinang sekarang ini menjadi catatan penting yang kalau tidak diselesaikan dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan lebih banyak. Sebagaimana yang kita tahu, sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Riko tadi, Kota Pangkal Pinang sekarang pertumbuhan penduduknya cukup tinggi. Kita bisa lihat banyak perumahan-perumahan yang baru dan terisi. Kemudian banyak juga orang-orang yang dari seputaran Kota Pangkal Pinang, dari kabupaten baik Bangka Tengah, Bangka, yang datang ke Kota Pangkal Pinang untuk
berjuang untuk memulai hidup. Oleh karena itu, dengan jumlah pertumbuhan yang banyak tadi berakibat pada kebutuhan atas tanah yang terbatas. Kita ketahui bahwasanya, sobat literasi sekalian, tanah itu tidak bertambah dari dulu sampai hari ini, tidak bertambah, jumlah luasnya tidak bertambah. Akan tetapi pengguna tanah, yaitu subjeknya, kita sebagai manusia, itu terus bertambah. Dari zaman dulu sampai sekarang, mungkin saja sudah sangat banyak orang-orang yang telah berganti hak pemilikan, dan sekarang makin bertambah. Oleh karena itu, ketika kita sebagai pemerintah tidak mampu menjawab perubahan tersebut, akan menimbulkan permasalahan. Sudah banyak terjadi, baik masalah kepemilikan, seperti yang terjadi di tempat kami saja, di Kota Pangkal Pinang, khususnya di Kecamatan Gabek. Sampai hari ini mungkin saja dalam 1 bulan itu ada 3 atau 4 permasalahan tanah, baik itu tumpang tindih, baik itu kepemilikan ganda, 1 surat 2 orang memiliki, atau dia bersinggungan tanahnya, dikarenakan kita belum berubah. Apa yang belum berubah? Bapak bayangin, hingga hari ini setiap orang yang ingin membuat surat-surat tanah tadi ke kantor camat maupun ke kantor lurah, itu prosedurnya tidak berubah. Datang ke kantor, yang dicari pertama bukan bagaimana prosedurnya, dicari lurahnya atau camatnya. Mana Pak Lurah, mana Pak Camat. Seolah-olah tanah tadi hanya milik Pak Camat dan Pak Lurah, bukan milik kantor, bukan milik administrasi pelayan umum. Sehingga yang terjadilah yang kita sebut monopoli di situ. Monopoli dalam artian setiap prosedur dan pelaksanaannya tergantung pada lurah. Bapak bisa cek, Bapak datang ke kantor lurah, di kantor lurah di Kota Pangkal Pinang, cari datang ke sana, ada prosedur yang tetap terkait pembuatan surat-surat terkait lurah. Tidak kita temukan di Kota Pangkal Pinang, Pak. Jadi kita datang, bertemu lurahnya, ditanya mau urus apa Pak? Mau urus surat tanah. Apa yang diurus Pak? Mau buat surat baru atau pelepasan? Kemudian apa syaratnya Pak? Syaratnya hanya terletak, tidak tercatat, tertulis. Sehingga itu berubah-ubah. Kadang-kadang syarat ditambah, kadang-kadang syarat dikurangi. Padahal kita, mohon maaf, kita merdeka sudah 78 tahun. Kalau Bapak datang ke BPN sudah berubah, walaupun tidak sepenuhnya berubah. Tetapi Bapak datang ke BPN, datang ke kantor pertanahan, Bapak ingin buat sertifikat, pasti Bapak temui Bapak bukan kepala BPN-nya, tapi front desk-nya, apa yang bisa bantu Pak? Terus, ketika itu sudah bertemu di front desk, kemudian Bapak akan diberi kepastian kapan dilakukan pengukuran, kapan dilakukan pengecekan, hingga terbit surat tersebut ada kepastian hukum. Di kita tidak ada payung hukum yang menaungi. Nah, itulah kurang lebih. Ini yang menyebabkan banyak terjadi tumpang tindih, tidak ada administrasi yang benar di situ. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, bahwa pada prinsipnya standar operasional prosedur layanan itu penting. Ingat, standar pelayanan operasional prosedur itu penting. Sebagaimana sudah disampaikan tadi, banyak permasalahan yang terjadi ya Pak Kavinnya itu lebih mengemuka lantaran tidak adanya standar tetap dalam proses layanannya, sehingga memunculkan berbagai macam perspektif, dan perspektif yang namanya perspektif pasti kesannya adalah subjektif gitu ya, jadi tidak objektif. Kemudian yang kedua, mau tidak mau ke depan kecamatan dan kelurahan di Kota Pangkal Pinang, khususnya melalui bagian pemerintahan sekretariat daerah Kota Pangkal Pinang, harus duduk bersama ya, mencari formulasi kira-kira yang tepat seperti apa, untuk apa? Merubah kultur layanan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapin, sahabat literasi, bahwa ketika seorang masyarakat ingin mengurus persoalan tanahnya ke BPN Kota Pangkal Pinang, mereka patuh terhadap konteks layanan yang disediakan oleh BPN. Yang disasar bukan kepala BPN-nya, tapi bagaimana mereka mendapatkan pelayanan dari front desk-nya atau front office layanannya. Coba bandingkan ketika masyarakat mau mengurus surat tanah ke kantor lurah atau ke kantor camat, yang dicari bukan front desk-nya gitu, yang dicari adalah Pak Camat dan Pak Lurahnya. Itu yang terjadi. Dan sebenarnya pada prinsipnya masyarakat juga, mari bersama-sama kita merubah kultur itu agar apa? Ke depan pelayanan pertanahan di Kota
Kota Pangpinang bisa lebih baik. Bukan gitu ya Pak Kapinya. Baik. Selanjutnya kita ke Pak Randi, Lurah Pasir Putih. Pak Randi, sebagaimana kita ketahui bahwa tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini jelas dalam GBHN kita ya tahun 1988. Maka dari itu pemerintah daerah berusaha mengupayakan pemenuhan kebutuhan khususnya pertanahan. Salah satunya adalah memberikan bantuan rumah tidak layak huni kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi persoalannya kadang-kadang ketika pemerintah sudah mengalokasikan anggaran rumah layak huni ya untuk masyarakat yang membutuhkan, dan ketika mau dibangun, Pak Randi, ternyata permasalahannya adalah status pemilikan tanahnya itu. Ya, ada yang sebagian masih belum milik sendiri, ada sebagian masih numpang, belum hibah dan sebagainya, belum ada pelepasan dan sebagainya. Sehingga yang terjadi kemudian pemerintah mau bangun tidak jadi lantaran status itu tadi. Kemudian Pak Randi, dan itu saya pikir terjadi di rata-rata di seluruh wilayah kelurahan di Kota Pangpinang. Kira-kira seperti apa perspektif Pak Randi dalam menyikapi persoalan ini? Agar apa? Ke depan ada formula tepat gitu ya, alternatif sehingga masyarakat kita yang memang membutuhkan bisa menerima bantuan masyarakat dari pemerintah. Silakan Pak Randi. Baik, terima kasih Assalamualaikum saudara semua. Kalau kita dengan dinamika yang ada di kelurahan, khususnya di Kelurahan Pasir Putih, ya saya buka sedikit bahwa rata-rata di luas wilayah Pasir Putih itu 30% sampai 40% itu daerah rawa. Dan terus untuk masalah masyarakat yang dapat bantuan dari pemerintah Kota Pangpinang, yaitu tentang pembangunan rumahnya ini yang disampaikan kepada masih ada permasalahan terutama kelegalitasan surat tanah. Dari situ kami melihat mereka terkadang di wilayah Pasir Putih itu, kalau di wilayah saya, di wilayah Kelurahan Pasir Putih itu rata-rata mereka masalah luar, bukan asli Pangpinang. ya, dan mereka masalah luar, dan mereka juga atau keturunan, tapi keturunannya sudah pindah-pindah ke tempat. Jadi mereka datang, lihat sendiri, tiba-tiba ingin bikin surat tanah, ternyata di situ ada yang terkena jalur hijau, ya, lahan teks asing, dan tanah yang terendah, karena memang di Pasir Putih itu daerah rawa, tanah rendah, seperti itu. Ketika mereka tiba-tiba pemerintah ini kan kadang-kadang mereka langsung turun ke lapangan, langsung mendata, langsung mendaftar warga masyarakat yang mendapat bantuan. Padahal kenyataannya secara historis yang ada di wilayah khususnya kelurahan sudah mengetahui hal itu. Cuman kurangnya koordinasi di Kota Pangpinang mengenai hal tersebut, karena mereka datang langsung data dan kelurahan tunjuk untuk mengirimkan nama. Nah, itu yang pertama. Ada yang kedua, kadang-kadang pemerintah karena itu langsung menunjuk, oh ini dapat bantuan, ini dapat bantuan, ini dapat bantuan, terlepas itu dari informasi yang beredar di masyarakat. Mereka lihat dan kelurahan diwajibkan untuk melaporkan itu. Kadang-kadang itulah yang jadi permasalahan kita di kelurahan itu, mereka datang tidak mengetahui historis tanah. Kita kan beda kan antara kelurahan dengan desa. Ya, pasti. Kedua ada tanah di Pasir Putih itu, ada tanah teks asing yang masih terdaftar di Kementerian Keuangan. Sempat juga di kelurahan kita itu ada tangan dari kementerian untuk menanyakan tanah tersebut. Itulah jadi dilema di kelurahan Pasir Putih itu. Jadi bukannya ya pada masyarakat Putih ya seperti itulah. Baik, terima kasih Pak Randi. Memang pada prinsipnya Pasir Putih ini dinamikanya agak berbeda ya dengan kelurahan yang lain. Karena apa? Pertama dari sisi jumlah kepadatan penduduk memang agak di atas rata-rata. Karena memang kawasan Pasir Putih atau dikenal oleh orang Pangpinang memang dulu namanya Sungai Sati ya. Berarti kawasan ini adalah kawasan perdagangan, di mana banyak area-area perdagangan, terutama
dekat dengan pasar induk Kota Pangkal Pinang, jadi dinamikanya juga berwarna. Dari sisi kemajemukan masyarakatnya juga memang sangat luar biasa, karena di situ percampuran adat, tradisi, budaya, dan bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rani, pendatang juga cukup banyak, sehingga berdampak juga pada persoalan ketersediaan lahan bagi masyarakat, terutama untuk bertempat tinggal dan sebagainya. Baik, itu untuk Kelurahan Pasir Putih. Yang saya tangkap dari Pak Rani sampaikan tadi adalah menyikapi dinamika pelayanan pertanahan, persoalannya adalah pada aspek lemahnya koordinasi antar sektor. Dalam hal ini internal pemerintah Kota Pangkal Pinang, seperti dinas-dinas teknis dengan perangkat-perangkat kelurahan ataupun kecamatan, sehingga data yang diharapkan valid ternyata kurang begitu mendukung. Karena apa? Tidak berdasarkan aspek-aspek yang jelas dan substantif, berdasarkan bukti-bukti yang otentik. Contoh kasus, misalkan ada seseorang yang mendapat rumah layak huni, ya kadang-kadang dinas teknis itu langsung turun ke masyarakat tersebut tanpa koordinasi dengan RT RW dan sebagainya, sehingga tidak dapat input yang tepat dalam proses pembangunannya, sehingga menjadi terhambat, ya kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke Pak Iksan Sugiarto, Lurah Kacang Pedang. Nah, Kacang Pedang ini secara geografis juga memiliki dinamika yang cukup menarik untuk kita kaji dalam aspek pertanahan, karena berada di wilayah Kecamatan Taman Sari, di mana pusat kotanya berada di situ. Sebagaimana juga kita ketahui Pak Iksan, ya, bahwa Kacang Pedang ini didominasi oleh kawasan komunal, ya, kawasan penduduk. Kemudian praktis juga layanan pertanahan menjadi salah satu fokus yang kemudian menjadi bagian dari pelayanan di Kelurahan Kacang Pedang. Bagaimana Pak Iksan mengelola manajemen layanan pertanahan sendiri bersama jajaran, sehingga meminimalisir persoalan-persoalan pertanahan yang terjadi di masyarakat? Silakan Pak Iksan. Ya, terima kasih Pak Riko. Saya dari Keluarga Kacang Pedang. Perlu saya klarifikasi, kami Kacang Pedang masuk ke Kecamatan Gunung Jadi jangan kita satu-satu cerita masalah kelurahan yang pertanahan. Emang unik sih masalah pertanahan. Kami dari Keluarga Kacang Pedang ada pemekaran wilayah lagi dari tahun 2019 dari KC Timur, pelimpahan ataupun wilayahnya bertambah dari Mahabal dan masuk Kacang Pedang. Nah, di situ salah satu permasalahan tanah juga masih banyak di situ. Benar kata Bapak Kafir. Dari pihak kelurahan, coba kelurahan satu dan kelurahan lain prosedurnya pasti berbeda. Di situ masyarakat beranggapan bahwa berbanding-banding mereka. Pak, kelurahan tahu sana gampang, kelas ini susah. Nah, di situ kita perlu regulasi dari pemerintah. Jangan hanya pihak kelurahan. Kami buat peraturan, peraturannya berbeda. Jadi kita butuh naungan dari terlepas perda atau waktu. Nah, disitulah dasar kita untuk membuat SOP pada masyarakat agar masyarakat teredukasi. Jangan sampai masyarakat perspektif bahwa kelurahan, kecamatan mempersulit. Terkadang Pak, kami butuh batas ini. Nggak ada orang yang Pak, itu memang prosedur kami. Pak, mana prosedurnya? Nggak ada di sana, nggak ada dasarnya prosedurnya, nggak ada. Itu dari tahun-tahun. Pak, kami butuh dasarnya mana? Di situ kita butuh regulasi, dan masyarakat juga kadang-kadang langsung lempar kirim surat ke lembaga bukan terkait pelayanan, contohnya ombudsman. Makanya dari ombudsman juga kami sampaikan gini-gini loh ceritanya, jadi mereka bisa memahami. Nah, dari media juga kami sampaikan juga terkait masalah tanah ini, kami lebih intens pelayanannya. Karena apa? Karena ini salah satu terkait masalah hukum juga. Kami sudah beberapa kali, contohnya saya juga sudah ke pengadilan sudah 2 kali, dipanggil di lapangan Kapolda 1 kali gara-gara masalah tanah. Orang yang punya masalah tanahnya, yang pembeli dan penjualnya, yang dilapornya kelurahan. Minta kejelasan sih, tapi emang kita seperti itu, memang tanggung jawab kita. Cuman memakan waktu. Ya kan, waktu pekerjaan, masih banyak pekerjaan lain. Nah, kita ingin tanahan ini semakin jumlah penduduk semakin banyak, penduduk dari kabupaten-kabupaten lain yang datang sini untuk mencari nafkah, yang dimana
penduduk-penduduk semakin bertambah, tanah semakin bermasalah, maka dari itu menjadi PR luar biasa bagi pemerintah. Jadi prioritas pertama masalah prosedur pelayanan ini. Mungkin itu sambutan ataupun pengantar dari saya dulu ya. Nanti kita ngobrol biasa saja, jangan. Baik, terima kasih Pak Isan. Nah, sebagaimana sudah disampaikan Pak Isan tadi, memang problematiknya sangat dinamis ya. Bahwa pada prinsipnya standar operasional prosedur ternyata menjadi kebutuhan yang paling utama dalam upaya kita untuk melakukan penataan dari sisi aspek pelayanan pertanahan sendiri. Dan memang sebagaimana kita ketahui juga lurah ini ya seperti dalam tanda petik ya samsak hidup ya, karena garda terdepannya adalah teman-teman lurah gitu, sedangkan masyarakat nggak mau tahu gitu ya. Yang mereka harapkan adalah pelayanan yang baik ya, administratif mereka bisa selesai dengan cepat dan sebagainya. Dan betul memang makanya sahabat literasi bahwa literasi pertanahan mau tidak mau harus segera kita intensifkan kepada masyarakat. Banyak cara, banyak alternatif ataupun upaya-upaya yang nanti akan kita lakukan, termasuk salah satunya adalah membuat payung hukum yang jelas terkait itu ya. Jadi sehingga tidak ada lagi aspek takar-nakar ya, aspek yang menyebabkan masyarakat berspekulasi, kemudian melakukan upaya-upaya pelayanan dengan instan dan sebagainya, sehingga tidak lagi terjadi persoalan hukum di kemudian hari. Oke, kita sudah mulai agak sangat menarik lah saya pikir ya pembahasan kita, karena langsung ke kasus ya. Kemudian saya mau ke Pak Kafin dulu. Dulu Pak Kafin pernah menjabat sebagai Lurah Gabek 1 ya. Gabek 1 ya. Di era Pak Kafin menjabat, kemudian beliau menggratiskan seluruh pelayanan penerbitan surat dan sebagainya. Artinya tidak ada kewajiban masyarakat untuk membayar Rp1 pun. Nah itu baik ya dalam perspektif layanan. Artinya tentu masyarakat senang ya dengan persoalan itu. Tapi kalau masyarakat Gabek 1 kemudian dia pindah ke kelurahan yang lain, misalnya di Paretlalang, ternyata di Paretlalang atau di kelurahan yang lain ada tarif. Ini yang jadi persoalan gitu ya. Nah kemudian terkait hal itu juga Pak Kafin saat ini sudah menjabat sebagai kasih pembangunan ya. Artinya ketika dulu masih di lurah, kemudian dengan posisi baru sebagai kasih pembangunan di kecamatan, tentu banyak input positif Pak yang ingin yang tentu harus kita effortkan sehingga ke depan bisa menjadi masukan yang baik terhadap kecamatan maupun kelurahan di seluruh wilayah, khususnya di Gabek terkait penyelenggaraan layanan pertanahan. Nah, dari sisi hukum Pak Kafin melihat bagaimana sih manajemen pertanahan ini sehingga literasi pertanahan itu bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat. Ya, semacam alternatif lah dari Pak Kafin seperti apa? Baik, kita lanjut lagi nih, Bang Riko nih. Jadi memang sebelum kita masuk ke situ, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 itu dijelaskan bahwasanya bukti kepemilikan hak tanah itu adalah sertifikat. Oke. Macam-macam. Ada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, kemudian hak mengebut dari hak membuka lokasi tanah, kemudian hak-hak lain yang dicantumkan dalam undang-undang tersebut. Kemudian kalau kita kembali ke surat-surat yang ada di kantor kecamatan atau kelurahan, kok bisa ada surat itu? Ya, jadi surat-surat yang dikeluarkan di kantor camat itu umumnya ada dua. Sahabat literasi, umumnya ada dua. Yang pertama itu adalah surat keterangan penguasaan fisik atas tanah yang dikeluarkan oleh lurah dan diketahui oleh camat. Jadi surat ini adalah surat yang menggambarkan bahwasanya tanah tersebut dikuasai, kalau secara singkatnya SKT ya, dikuasai oleh si A, si B, si C. Kemudian yang kedua, suratnya dalam bentuk pelepasan, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah.
pelepasan hak penguasa atas tanah. Jadi dua surat ini yang selama ini menjadi salah satu faktor terjadinya banyak masalah. Surat ini saya sudah cari di beberapa literatur atau undang-undangan, baik undang-undang, sampai hari ini memang tidak ada yang eksplisit memerintahkan. Saya temukan di PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, memang disebutkan bahwasanya dalam proses pendaftaran tanah itu salah satu data yuridisnya yaitu surat keterangan dari tanah yang dikeluarkan oleh kelurahan atau desa. Pada saat itu, jadi proses pendaftaran tanah menjadi sertifikat itu ada surat keterangan dari Kades atau dari Pak Lurah. Sekarang melalui PP baru, PP 18 tahun 2021 tentang hak kampungan dan lain sampai dengan pendaftaran tanah itu sudah berubah. Jadi di situ hak surat keterangan atas tanah yang dikeluarkan oleh dasar sebagai petunjuk, hanya sebagai petunjuk, bukan data Indonesia, petunjuk dalam proses pendaftaran tanah di BPN. Jadi bisa ada, bisa tidak. Kalau tidak ada bagaimana? Tidak ada dengan membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh dua orang yang mengetahui fenomena tanah tersebut. Ya orang tua di sana dan segala macam. Ini suratnya. Cuma yang berjalan selama ini, dua surat yang dikeluarkan Pak Camat ini dipandang berbeda bagi orang-orang yang menggunakannya. Contoh kita ambil dari bank. Bapak punya surat tanah yang camat itu di bank bisa dijaminkan. Padahal di dalam undang-undang hak tanah beda, sertifikat bukan surat keterangan. Begitu juga pinjam keuangan atau juga apa jual beli, dan mereka terus jual beli sampai hari, bahkan ada yang sampai 10 kali beralih dari A ke B, dari C ke Z, yang itu semua berjalan tanpa ada ini yang di kecamatan. Nah, pertanyaannya apakah surat tadi bersifat hak? Tidak, surat hanya keterangan sebetulnya. Hanya menerangkan, hanya dasar bagi sertifikat tadi. Maka di antaranya di dalam undang-undang ataupun dalam PP tadi dijelaskan bahwa ada hak baru, hak lama. Nah, di antara hak lama tadi yaitu surat keterangan kiri dan lain-lain itu masuk hak lama yang seharusnya sekarang sudah dirubah menjadi sertifikat. Harusnya terjadi permasalahan kalau tidak sertifikat. Bapak bayangkan, ini terjadi nih Pak. Bapak cek di seputaran wilayah di Pangkal Pinang, di Selitung contohnya, di Jerambagan contohnya, pesisir pantai, rawa-rawa yang pada saat hujan seperti di tempat buaya, tempat ikan-ikan, kemudian pada saat musim panas jadi daratan, itu sudah ada surat Pak yang dikeluarkan oleh Pak Lurah tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 70-an bahkan. Ini bagaimana ceritanya? Padahal dalam undang-undang dijelaskan bahwasanya dalam PP pendaftaran tanah, surat-surat tanah tadi itu hak tanah tadi harus syarat itu dikelola terus-menerus selama 20 tahun. Terus-menerus selama 20 tahun. Baru dapat didaftarkan sebagai sertifikat. Nah sekarang, bagaimana mungkin awal-awal tempat buaya ada yang punya? Kapan-kapan dia bercocok tanam, kapan-kapan dia punya rumah, punya di situ, dia punya orang. Inilah yang menyebabkan banyak masalah. Jadi sekarang beredar di orang lebih mudah ada kata camat, buat pelepasan, buat hak segala macam tanpa terkontrol. Di sini apa kerugian yang pertama? Kerugian PAD. Harusnya kalau dia sertifikat, ya ada setiap peralihan hak, setiap pembuatan hak baru kita mengenal namanya BPHTB, BPPH kalau jual beli. Ini nggak dapat karena semuanya tanah kapling, opernya di kelurahan, opernya di kecamatan. Yang kedua, menyalahi pembukaan tanah. Kalau kita di BPN ataupun sertifikat jelas, kepemilikan tanah dibatasi, tidak boleh berapa sekian hektar, tidak boleh hak milik sekian hektar, segala macam berapa hektar. Kalau surat tanah ditambah tidak, sudah 3 hektar atau 5 hektar membuat. Begitu juga yang tidak seharusnya peruntukan, contohnya dia RTH. Ini kan kalau seandainya dilarikan kepada sertifikat ada pertimbangan khusus dari pertanahan. Apakah bisa digunakan? Oh bisa, itu pertanyaan. Kalau sudah camat tidak, berarti sudah 10 ada yang milik. Padahal tanah tersebut RTH. Wah ini kan permasalahannya terus. Pertanyaan bagaimana solusinya? Kalau saya memberi solusi kepada pemerintah kota, solusi yang harus dilakukan adalah harus ada kerjasama dengan BPN.
Jadi seluruh surat-surat tanah yang ada di kantor camat dan di kantor lurah itu tidak boleh diterbitkan kembali, melainkan untuk prosedur peningkatan dari sertifikat. Jadi orang kalau dia mau buat surat keterangan tanah harus itu untuk sertifikat. Jadi putus di situ, habis. Sebelum lanjut, yang jadi persoalan, ya, sistem administratif di kecamatan dan di kelurahan, pencatatannya, termasuk arsipnya, itu kadang-kadang yang tidak tuntas itu, tidak jelas, dan pencatatnya namanya juga administrasi di kecamatan di kelurahan ya. Sehingga timbul persoalan ketika kalau nanti disarankan oleh Pak Kapil untuk koordinasi dengan BPN, ya kita buat semacam pengelolaan kebijakan baru, ya dasarnya adalah dokumen otentik yang ada di maupun buku pencatatan yang ada di kecamatan dan kelurahan. Persoalannya itu yang timbul gitu, ya. Nah kemudian mungkin sedikit lagi Pak Kapil berkenaan dengan tadi Pak Kapil sampaikan beberapa regulasi terkait. Yang jadi persoalan dan yang saya tangkap ternyata bukan hanya masyarakat saja yang belum sepenuhnya paham literasi pertanahan, tapi juga institusi pemerintah, penyelenggara pemerintahan sendiri belum paham gitu, terutama para pengambil kebijakan ya, sehingga persoalan ini berlarut-larut gitu ya. Nah kira-kira ke depan ini memungkinkan nggak misalkan rekan-rekan lurah dan sebagainya ya diberikan semacam workshop atau bimbingan teknis tapi utuh gitu ya, selama 1 minggu penuh utuh belajar pertanahan gitu, sehingga ketika layanan dilaksanakan kepada masyarakat dan ketika ada persoalan lurah itu nggak gerabah-gerabah lagi, tidak perspektif lagi, dia punya dasar hukum yang jelas, dia punya basic pengetahuan yang jelas gitu ya. Dan saya pikir ini adalah layanan dasar gitu yang memang harus kedepankan. Gimana Pak Kapil menurut Pak Kapil? Jadi memang bagaimana disampaikan oleh Bang Riko tadi, menyelesaikan masalah tadi tidak ada sepotong-potong, ini harus komprehensif. Mulai dari aturan yang kita siapkan, kemudian setelah aturan disiapkan kita beri peningkatan kemampuan ataupun keilmuan kepada pelaksana di bawah yaitu kelurahan kecamatan, dan juga perangkat-perangkat lain, alat-alat yang memang dibutuhkan untuk membantu proses tanah tadi, sehingga tercatat dengan baik, terkomunikasi dengan baik, dan memiliki sistem yang bagus. Sehingga ini tentunya itu di BPN sistem nggak ya? BPN sudah sistem, jadi BPN memang saya Kalau kelurahan kecamatan dialihkan ke sistem seperti apa? Begini Pak, jadi karena kewenangan pertanahan itu bukan kewenangan kelurahan kecamatan, jadi yang perlu kita ketahui, memang di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang daerah, memang pemerintah daerah diberikan pelimpahan wewenang untuk mengelola pertanahan, tetapi bukan memberikan hak. Beberapa, diantaranya pertama izin lokasi, kemudian diantaranya juga yang diberikan hak tadi adalah penyelesaian tata-tata. Jadi bukan aspek memberikan hak bukan, itu BPN murni. Nah, jangan sampai salah juga kita yang menyelesaikan, bukan, tapi kita membantu BPN untuk menyelesaikan. Sederhananya, kelurahan camat hanya menerangkan sekaligus dalam proses menerangkan itu, ya, mereka melakukan pencatatan administratif. Oke, begitu ya. Baik, Pak Kavin, ke Pak Randi dulu lah sebelum ke Pak Ihsan. Pak Randi kurang lebih sudah cukup lama menjadi lurah dan mungkin sudah tahu seluruh persoalan pertanahan. Saya mau tanya, sudah pernah belum dapat impact tentang pertanahan? Minimal sekali ya. Selama menjabat khusus gitu tentang pertanahan kemarin itu ada kurang gimana ya? Kurang mendalam karena memang durasinya pendek. Terus pas waktu keadaan akhir tahun gitu. Oke. Nah, biasalah seperti itu. Cuman dalam ini kalau masalah impact yang ada saya ikuti di Parlemen itu memang betul yang disampaikan saudara GPKI Bapak Ibu tadi. Dan terkadang memang terkendala dengan standarnya di mana, karena tidak ada standar baku yang ada di Kota Pelaminan. Nah, mereka selalu ya berubah-ubah, memang apa yang dikatakan tadi
setiap kelurahan itu berbeda-beda. Ada bakunya kurang, semuanya pun ya serba terbatas. Apalagi masyarakat sekarang inginnya instan. Kayak ingin instan, kalau bisa sekarang ini sudah terbuktikan sudah. Itu yang jadi permasalahan kita sampai saat detik ini. Untuk masalah diklat yang dilakukan oleh pimpinan Selasa ini yang kurang cukup lah. Tidak ada, sudah ada tapi kurang cukup. Apalagi kita ketahui peraturan yang diturunkan ke banyak. ya diturunkan oleh kelurahan itu bukan hanya masalah pertanahan, banyak sekali permasalahan yang harus ditangani oleh kelurahan dan kecamatan. Itulah kira baik. Ya, kalau untuk Pak Lurah Kecamatan Pinang sendiri seperti apa Pak? Karena saya mau tanya jujur ke Pak Lurah Ihsan. Kira-kira perlu nggak ada peningkatan kompetensi perangkat kelurahan khususnya lurah dan kasih terkait di kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan di pertanahan di wilayah masing-masing? Ya, kalau selama ini selama 3 tahun saya jadi lurah terkait masalah pertanahan itu sangat perlu sekali. Kenapa? Karena ini tanah dengan pejabat lurah, walaupun kita pensiun masih kita lagi Sebagai saksi kan? sebagai saksi walaupun kita banyak contohnya yang pensiun. Saksikan Banyak kita saksi walaupun sudah opname disuruh habis undangannya. Nah, di sini kita perlu duduk bersama seluruh kelurahan, kecamatan dan bagian pertanahan kayaknya di pemerintah atau di KPU duduk bersama duduk bersama bahwa lebih baik ada peningkatan kompetensi bagi lurah dan kasih jangan lurah saja, nanti masyarakat banyak lurah kasih juga jadi suatu saat ada rotasi mungkin ada penerusnya juga di situ kan. Nah, bagusnya ini jadi PR bersama untuk bagi kelurahan, kecamatan dan bagian PU atau bagi pemerintahan ada peningkatan kompetensi dan juga fasilitasnya sarana prasarana seperti kayak di BPN mereka ada ada koordinatnya. Kalau masalah pertanahan ini ada kami dikasih Sebelum lanjut di kelurahan Pak Ihsan ada nggak meteran? meteran ada Meteran ada. Ini disampaikan oleh Pak Ihsan tadi bahwa pada prinsipnya bukan hanya persoalan kompetensi SDM saja, bukan hanya persoalan kemampuan lurah dan perangkat kecamatan atau kelurahan saja, tapi juga pemenuhan infrastruktur pendidikan. Ini persoalan pencatatan loh, ini persoalan menerangkan loh, ya. Kewenangannya itu ya. Jadi minimal biarpun jelek-jelek begini, lurahnya diperhatikan gitu ya. Untuk pemenuhan sarana prasarananya ya. Kayak contoh pakai GBS. Iya. Pak Ihsan bisa nggak pakai GBS? Nggak bisa loh. Kan harus ada pelatihan, ya. Artinya ya komprehensif gitu ya. Persoalan pertanahan sangat dinamis. Ya. Oke. Selanjutnya Pak Ihsan terkait tadi sempat disampaikan bahwa dengan dinamika geografis wilayah yang berbeda, kemudian juga persoalan masuknya beberapa wilayah dari Kabupaten Bangka ke Pangkal Pinang, seiring dengan terbitnya peraturan perundang-undangan terkait, tentu kan ini menjadi tambahan tugas ya. Artinya kita harus clear persoalan-persoalan hak atas tanah di wilayah-wilayah baru itu. Apalagi kita ketahui bersama bahwa kelurahan kejaksaan ini banyak juga kos-kosan ya, perumahan termasuk ya. Tentu ini aspek pertanahan jangan kita lihat dari sisi layanan administratifnya saja, tapi juga dampak dari penyelenggaraan pertanahan itu sendiri. Contoh sampah ya, kemudian jalan, akses dan sebagainya. Kadang-kadang sama literasi Pak Kafin, Pak Andi ya, kita ada pemain properti dia bangun rumah ya di dalam ya, sudah ada berapa ratus rumah, sudah ada yang tinggal dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba di akses jalannya mereka lewat di situ ya, jalannya dijual, lahannya dijual gitu, dan tidak ada akses jalan, itu kan jadi bersalah dan sebagainya.
Nah, ini kan aktus planningnya kan harus dipikirkan juga, dan itu bukan tugas kita, tapi tugas Dewan dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti apa Pak Ishak lihat itu? Ya sih, kalau misal kayak gitu, memang ada kejadian masalah properti. Mereka mau memang sengaja kayaknya ditutup jalan akses jalan masyarakat, kayak gitu permainan. Jadi biar nggak bisa bergerak karena ini. Akhirnya ujung-ujungnya mau kan dijual. Solusinya ada ketegasan dari pemerintah memberikan solusi jika ada properti seperti itu, ada properti seperti itu, dibuat solusi, ada pengurusan dari pemerintah, kita secara tidak memaksa ya, artinya kalau bisa sediakan jalan untuk akses tersebut, diwajibkan ya gitu, kasihan warga ataupun yang berpenghuni di situ. Jadi ada ketegasan dari pemerintah. Ketika yang bagian developer untuk mengurus administrasi tanah ataupun yang lainnya diupayakan ataupun diwajibkan sediakan sedikit lahan untuk akses jalan bagi masyarakat. Karena memang keadilan bagi masyarakat kan sama rata semuanya. Jangan ada penyekatan, jangan ada tendensi ke satu pihak kayak gitu. Jadi jangan sampai udah kayak gimana ya, masyarakat sampai saat ini paradigmanya ya pemerintah pelayanannya kepada yang pelayanan prima kepada masyarakat yang ekonomi ke atas, itu kan kadang-kadang mereka kan seperti itu kan. Nah, pola-pola seperti itu kita ubah, kita sedikit demi sedikit, memang nggak mudah kita merubah pola masyarakat bahwa pemerintah sebenarnya tidak ada lihat sedikit yang penting masyarakat tidak ada bermasalah antara properti atau developer dengan masyarakat. Itu solusinya. Baik Pak Sad. Untuk tiga-tiganya ke Pak Kafin dulu. Pak, perlu nggak Pak ketika dalam konteks layanan masyarakat ya terlepas dia mampu atau tidak gitu ya secara ekonomi, kemudian dia mau mencatatkan hak atas tanah ataupun menerbitkan surat keterangan kepemilikan hak atas tanah ataupun menguruskan pelepasan, perlu nggak tarik menurut Pak Kafin? Jadi ya betul Pak. Jadi penting karena substansinya ini. Jadi memang dasar dari seluruh pelayan di Republik Indonesia ini dan masyarakat itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Ya, tentang KPI. Di bab-bab awal dijelaskan beberapa asas itu. Di antaranya asas itu adalah asas kepastian hukum. Yang kedua asas keterbukaan. Dan banyak lagi. Nanti bisa dibuka sendiri di situ. Nah, terkait hal tersebut sudah pasti sangat dibutuhkan. Jadi sekarang ini masyarakat selain tidak tahu prosedur di kantor lurah, kantor camat, tidak ada juga kepastian. Ada biaya, tidak ada biaya, berapakah, kapan selesai, kapan pun tidak ada kepastian hukum di situ. Ada yang dibiar-biar begitu aja, terus minggu, 2 minggu, 1 bulan nggak selesai suratnya. Apa masalahnya Pak? Rupanya nggak tahu apanya masalahnya apa, gitu kan? Ada apanya nggak tahu. Jadi memang sebetulnya kalau saya pribadi, memang tidak diperbolehkan ada pemungutan apapun dari pembuatan seluruh surat-surat di kantor kecamatan dan kelurahan. Apalagi ini layanan. Termasuk juga surat tanah. Tidak ada. Tidak boleh. Memang pertama undang-undang melarang, tidak boleh. Ini masuk gratifikasi sebetulnya. Iya, ini Masuk gratifikasi. Ya, karena apa? Karena kita apalagi beberapa hal tertentu itu masuk suap juga bisa. Karena apa? Udah tahu tanah bermasalah, dengan adanya diskusi antara yang membutuhkan dengan Pak Lurah atau Pak Camat sehingga surat diterbitkan, ada nominal di situ, maka itu teman suap. Ini ancaman 20 tahun ini. baik. Nah, itu Pak. Pak Ihsan gimana Pak? Perlu nggak Pak? Kalau jawabannya ada nggak dasarnya? Nah, Dasarnya kan nggak ada kan? Mak ngomong kalau masa PPAT ya, PPAT mungkin ada berarti ada persen kita nggak ada. Kita ini sebagai petunjuk sebenarnya, benar kata Pak Kafin. Surat tanah itu sebagai petunjuk untuk meningkatkan sertifikat. Sebenarnya nggak ada. Jadi untuk seperti itu tidak diperbolehkan. Ya. Pak Rani sendiri seperti apa? Ya kan memang pasal Iya, memang pernah sih. Istilahnya zong. Zong. Nah, cuma kalau dilihat Tahun udah berapa banyak yang masalah? Tahun 2023. ya terhitung jari lah. Jadi
jadi kalau menurut yang disampaikan Pak Ridwan, perlu nggak biaya untuk urusan balik nama? Misalkan seperti itu. Pada dasarnya kalau surat tanah ini kan kata orang surat yang berharga. Terus kita lihat sendiri kalau kita ya misalnya mau balik nama dari A dari saya ke Faisal, itu kalau di notaris itu pasti ada. Iya. Kali Karena jelas. karena jelas Aturannya kan. karena jelas. Nah, kalau di kelurahan dan kecamatan, nah kita balik lagi ke standarnya bagaimana. Kok ke notaris kalian mau? Iya, ke notaris mau mengeluarkan biaya, tapi dari kelurahan dan kecamatan tidak mau mengeluarkan biaya. Cuma dalam hal ini tanda petik di kecamatan kelurahan harus benar-benar mempunyai regulasi jelas dan aturan main yang jelas. Dan tentunya seluruh lurah. Iya, sepakat. Nah, ini pernah saya pernah sampaikan kepada pihak PU ya, karena kita di kelurahan kita kan mesti penerbitan kertas untuk suratkan itu kan di belangko itu dikeluarkan oleh PU. Itu sudah Belangko itu beli atau gratis? Nah, kalau aturannya, kalau belangko itu dari dikeluarkan dari PU itu memang harus gratis semua, karena pembiayaan dikeluarkan oleh APBD. Jadi, sama literasi. Jadi ketika menerbitkan SKHW, ya surat keterangan hak usaha atas tanah, gitu ya, bukan dicetak di kertas HPS biasa sesiapnya, gitu ya. Dalam kaidah perundang-undangannya memang ada belangko yang formal yang tidak semua dan tidak diterbitkan oleh lembaga bebas ya, bebas diterbitkan oleh pemerintah, dan itu yang kemudian menjadi perhatian kita. Kadang-kadang kosong ya. Kadang pas kita membutuhkan, masyarakat membutuhkan, Pak kami mau bikin tanah atau pelepasan belangko kosong. Ujung-ujungnya Pak pajak bisa nggak sama ini Pak? Nah itu ujung-ujungnya kita beli. alasannya seperti itu, alasan pastinya seperti itu. Tanya. Kadang-kadang di pengadilan habisnya mau diadakan pas ABT. Itu yang jadi permasalahan. Itu salah satu hambatan. Ya, saran untuk dinas PUPR, ya belangkonya banyak. Ya. Karena betul yang dibilang Pak Kapten tadi, pertumbuhan penduduk kita besar, kepentingan atas hak atas penguasaan atas tanah itu juga meningkat, gitu ya. Kalau setiap tahun kita cuma nyetak taruhlah 500 eksemplar setiap tahun, gitu ya. Sedangkan dinamika pertumbuhan penduduknya meningkat terus, dan itu kan tidak mungkin, gitu. Sama dengan KTP, belangko dan sebagainya. Dan itu sekedar masukan ke dinas PUPR agar minimal kita bisa meminimalisir persoalan-persoalan kecil di layanan di kelurahan dan di kecamatan. Mungkin sedikit lagi penutup sebelum kita sedikit terkait biaya tadi, karena masuk biaya ya. Kalau saya berprinsip, saya berbeda dengan Pak Randi, berprinsip bahwasanya biaya-biaya yang dikeluarkan tanah itu adalah mutlak tidak boleh. Iya. Karena apa? Karena kita sudah digaji oleh negara untuk itu. Kecuali memang ada undang-undang tadi yang memerintahkan, jadi boleh dalam bentuk honor segala macamnya. Tapi secara umum hingga hari ini tidak ada peraturan undang-undangan, seharusnya tidak boleh. Tidak boleh ada satu rupiah pun. Final. Dalam hadis juga kita temukan bahwasanya sahabat Nabi juga bagaimana Nabi marah ketika dia diperintahkan mengumpulkan zakat, kemudian dikasih hadiah, dia sampaikan ke Nabi, marah. Dan dia katakan kalau seandainya kalian duduk di rumah, Anda tidak kasih uang. Kalau seandainya Pak Lurah di rumah saja, ada yang kasih uang karena tanda tangannya. Begitu juga saya, kayak lurah lagi ini, nggak ada yang kasih uang, nggak ada yang kasih uang, nggak ada yang tawarin uang, nggak ada. Betul. Jadi, tapi penting juga sebelum kita tutup, ya. Kultur masyarakat kita ini sebenarnya luhur ya. Kadang-kadang ketika dia memerlukan sesuatu, kadang-kadang ada kepamrihan bagi dalam jiwa masyarakat. Apalagi kultur masyarakat Melayu ya, sama literasi, karena dia merasa sudah terbantu dan sebagainya. Kadang-kadang dia inisiatif gitu. Lagi minta loh. Termasuk saya lah. Saya mau ngurus misalkan naik status, kebetulan tempat tinggal saya HGB, Aguna Bagunan, karena lahan SMA. Kemudian naik status ke hak pemilikan. Ada yang ngurus,
pegawai desa dan sebagainya, karena saya merasa sudah terbantu, ya waktu saya tidak habis dan sebagainya, saya kasih Pak untuk beli rokok, untuk beli bensin, udah kemana-mana. Dia nggak nagih, enggak gitu. Cuma saya ngasih gitu ke dia, wujud apresiasi kita, terima kasih kita. Nah, saya pikir itu kondisi real ya yang terjadi dan sebagainya. Baik, mungkin sedikit pengantar dari Pak untuk Pak Ihsan, Pak Kafif dan Pak Rani ya terkait pertanahan kita. Pertanahan ya. Jadi pada masyarakat perlu diketahui bersama bahwa untuk pertanahan di kelurahan atau kecamatan untuk sampai saat ini memang berbeda sedikit, pasti ada dari pulau-pulau lain. Jadi kami mengedukasikan kepada masyarakat mengapa kami minta ini, minta itu, tantangan sebelah pihak untuk mengamankan dari pihak pembeli ataupun dari pihak pejabat yang tantangan di situ. Ya, jadi kita terhindar dari masalah hukum. Jadi kita saling melindungi. Mungkin itu untuk saya. Nah, mungkin seterusnya. Ya, Pak Kafif. Tidak jauh berbeda dari teman-teman yang lain, pada seluruh sahabat literasi yang berbahagia pada hari ini. Memang hal yang lumrah di negeri kita, yaitu namanya uang terima kasih. Terima kasihlah dibantu. Tapi budaya ini kita selaku orang yang telah berpendidikan dan telah melek informasi, ini harus kita sedikit demi sedikit kita hilangkan, bahkan secara total. Karena tidak boleh memang bagi kita seluruh pegawai aparat pemerintah menerima apapun itu kecuali ada dasar dalam undang-undang dan diperintahkan oleh undang-undang. Selain itu tidak boleh, tidak terima kasih, tidak ada terima kasih, apalagi dengan paksaan, dengan ancaman, itu lebih tidak boleh. Nah itu, sahabat. Jadi upayakan setiap pelayanan jangan kasih apa-apa. Biarlah ini berjalan terus sampai negara kita betul-betul bersih dari segala macam pungutan liar dan apapun itu. Solusinya apa? Solusinya minta tolong TPP Pak Lurah dinaikin. Karena Pak Lurah ini kerjanya siang malam Pak Lurah ini. Jadi TPP-nya itu kadang-kadang uangnya keluar buat orang yang memperoleh. Kosan nih, keluarlah uangnya beli gorengan, beli kopi, datang ke sana keluar lagi, ini perlu nih. Jadi Pak Lurah ini, Pak Camat ini, bahkan saya juga boleh, itu dinaikkan TPP-nya. Ya. 2 kali lipat, minimal itu mungkin pakai provinsi. Demikian, sahabat literasi sekian. Pak Rani, Saya sedikit aja, saya cuma hanya menyambung dari rekan-rekan saya tadi bahwa untuk pelayanan khususnya pertanahan ini, pelayanan yang di kelurahan memang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sih sebenarnya. Nah, semua itu ya warga masyarakat harus, sekarang kan sudah pakai Android atau media sosial dan pengetahuannya lebih luas lagi daripada aparat-aparat yang ada di sekarang ini. Jadi kepada sahabat literasi untuk pelayanan ya utamakan pengetahuan dulu apa yang harus dilakukan dan apa yang diinginkan ya, karena pengetahuan itu lebih baik untuk kedepannya apa tujuan yang ingin dicapai. Jadi itu dari saya, terima kasih. baik, terima kasih Pak Ihsan, Pak Rani dan Pak Kafif. Sahabat literasi, kurang lebih hampir 1 jam kita diskusi. Walaupun sebenarnya ini kurang ya waktunya, memang harus panjang durasinya karena persoalan pertanahan ini padat, banyak dan sangat dinamis. Tapi pada prinsipnya tadi ada muatan-muatan edukasi karena konteks kita adalah literasi pertanahan, harus ada nilai-nilai ilmu atau pengetahuan baru yang harus disampaikan kepada sahabat literasi kita di Kota Pangasinan khususnya. Kita berharap ke depan pelayanan pertanahan di Kota Pangasinan bisa lebih baik, kemudian juga lebih baik dalam artian secara prosedural, ada ketentuan hukum yang diatur secara jelas, secara koordinasi, ada koordinasi yang baik antar lini pengampu pelayanan, kemudian juga kepada masyarakat, terus perkaya informasi seputar ya seluruh aspek pelayanan, tidak hanya pertanahan, tapi khusus dalam konteks ini silahkan
bagi yang mencari regulasi atau buku-buku yang berhubungan dengan manajemen pertanahan datang ke perpustakaan umum Kota Pamina. Banyak sekali referensi yang kami sediakan di sini. Kalau memang bingung, kita bisa lihat di online, bisa diakses dari rumah masing-masing. Silakan buka saja, Opak namanya, layanan online kita. Kalau mau ambil bukunya, silakan datang ke perpustakaan umum Kota Pamina. Jangan lupa jadi anggota, kemudian sering-sering datang ke perpustakaan umum Kota Pamina. Karena apa? Perpustakaan adalah tempat pembelajaran sepanjang hayat. Demikian warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi.